Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senantiasa saya mengajak kepada seluruh saudara-saudari sekalian untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini, hingga jam ini, detik ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi nikmat iman di dalam hati kita semua, hingga akhirnya kita masih bisa kemudian untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang tidak begitu panjang yang berjudul tentang kondisi orang-orang yang beriman. Melihat kondisi sekarang, kondisi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Intinya proses keimanan atau keberimanan seseorang sedang berada pada puncak yang begitu tinggi. Karena seperti yang kita tahu, di bulan suci Ramadan tingkat peribadahan seseorang itu sangat meningkat. Ya, masjid-masjid dipenuhi, bahkan saudara-saudara kita yang jarang ke masjid ya datang untuk melaksanakan sholat tarawih saking berkahnya di bulan Ramadan ini. Ya, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan telah lama bahwasanya manusia itu ataupun umat Islam telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi orang-orang yang beriman. Ya, seperti dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11 yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina hum yarisunal firdaus. Ya. Jadi kondisi orang-orang yang beriman itu telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun itu mulai dari ayat 8 sampai dengan 11. Di situ dikatakan bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, maka sangat beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Ya, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman? Adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya, ya, menjaga amanah dan memelihara janji yang telah ia ucapkan. Ya. Seperti ayat 8 itu tadi telah mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara janji dan amanahnya. Ya, jadi orang-orang, saya kira setiap manusia yang diciptakan di atas muka bumi ini tentunya mempunyai amanahnya masing-masing dan punya tanggung jawab yang begitu besar untuk dijalankan dengan baik. Amanah kita sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam pemerintahan suatu negara, ya, amanah kita sebagai seorang dosen, amanah kita sebagai seorang mahasiswa, amanah kita sebagai seorang keluarga, amanah kita sebagai seorang anak yang dibesarkan di dalam lingkup keluarga, tentunya masing-masing mempunyai amanah dan tanggung jawab yang besar untuk kita jalankan bersama. Ya, seperti yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, terkadang kita menganggap bahwasanya amanah itu begitu berat. Terkadang amanah itu tidak bisa kita jalankan. Ya, terkadang amanah itu kita anggap bahwasanya menjadi sebuah beban. Tapi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 mengatakan la yukallifullaha illa wus'aha. Ya, sesungguhnya aku tidak akan membebani seseorang di luar dari kemampuannya.
Ya, jadi ketika kita diberikan sebuah amanah, maka Allah lah mempercayakan amanah itu kepada kita. Ya, amanah itu tidak mampu diemban oleh orang lain. Hanya Kaulah yang mampu mengembannya, maka kita yang diberikan amanah itu. Itu tadi amanah sebagai seorang keluarga, amanah sebagai seorang anak yang harus kita penuhi. Kemudian dilanjut dalam Quran surah Al-Mu'minun tadi ayat 8, di situ dikatakan, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Kemudian disambung ayat 9, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya solat ini adalah hal utama dan sangat penting yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Solatlah yang menjadi pertanyaan pertama yang akan kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Ketika solatnya buruk, maka buruklah amalannya yang lain. Ya, begitu pentingnya solat ini, bahkan bukan hanya manusia, tapi juga jin. Ya, bukan hanya manusia, tapi juga jin diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat itu ayat 56 dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya, jadi tidaklah manusia itu diciptakan, tidaklah diciptakan itu pemimpin itu, tidaklah diciptakan seorang manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sebagai seorang manusia punya tanggung jawab besar untuk menjalankan amanah kita sebenarnya. Ya, cuma terkadang di keseharian ataupun di lingkungan kita banyak orang-orang yang tidak sadar dengan kewajibannya, ya, menganggap Al-Quran hanya sebagai tekstual saja, menganggap Al-Quran hanya sebagai bacaan saja, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjut dalam Quran surah Al-Mu'minun tadi ayat 8, 9 berbicara tentang bagaimana orang-orang yang memelihara menjaga keimanannya itu, yaitu tadi bahwasanya orang-orang yang beriman itu senantiasa menjaga amanah, memelihara janji dan menjaga solatnya. Ya, kemudian setelah terpenuhi ketiga hal itu dengan baik, ya, telah menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin, telah menjalankan amanahnya sebagai seorang kepala keluarga dan lain sebagainya, ya, maka Allah menjanjikan sesuatu kepada ia. Ya, sesuatu itu bukan hal yang main-main. Ya, ulaika humul warisun. Nah, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Ya, itu ayat 10. Kemudian dilanjut dalam Quran surah ayat 11, di situ dikatakan allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya, senantiasa menepati janjinya, kemudian senantiasa menjaga solatnya, ya, baik solat-solat wajib maupun solat-solat sunnahnya, maka Allah menjanjikan surga, ya, dan surganya bukan surga main-main, ya, menjanjikan surga firdaus, surga yang mempunyai tingkatan paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Ya, jadi kondisi orang-orang yang beriman pada masa sekarang ini, ya, berada pada puncak yang setinggi-tingginya karena masih berada pada fase bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan melalui proses bulan Ramadan ini, proses keimanan kita senantiasa bertambah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga senantiasa bertambah di luar bulan Ramadan. Ya, banyak hal yang kemudian bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kemudian kita jadikan proses pembelajaran di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, bagaimana kita menjaga amanah-amanah yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, amanah menjalankan sholat, amanah menjalankan puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu adalah amanah kita sebagai seorang manusia yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih amanah dan mampu kemudian menjaga janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita dan senantiasa menjaga sholat-sholat kita. Ya, saya kira mungkin itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.